Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran Seni Budaya kelas 10 semester genap tahun ajaran 2020-2021. Baik, yang pertama yakni tentang kompetensi dasar atau hal-hal yang perlu kalian pelajari di seni budaya semester ini. Yang pertama, yakni memahami konsep dan prosedur pameran karya seni rupa, dan memahami konsep, prosedur, dan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Kita ulang, pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang hakikat pameran atau pengertian dari pameran. Apa sih pameran itu? Sebuah kegiatan menunjukkan hasil karya, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi kepada masyarakat umum. Selanjutnya yakni ada tujuan pameran, seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan pertama, yakni ada 3 tujuan, tujuan sosial dan kemanusiaan, tujuan komersial, dan tujuan pendidikan. Ada manfaat pameran. Apa aja sih manfaat pameran? Banyak sekali, termasuk menumbuhkan bakat minat, menumbuhkan evaluasi karya atau penilaian terhadap karya, melatih kerjasama, menambah atau mempertebal pengalaman sosial, menumbuhkan sikap tanggung jawab, sikap mandiri, dan menumbuhkan atau melatih siswa untuk membuat perencanaan kerja serta melaksanakan apa yang telah direncanakan, serta membangkitkan motivasi dalam berkarya seni rupa khususnya. Selanjutnya, di pertemuan kedua kali ini, Ibu akan membahas tentang fungsi dan jenis dari pameran karya seni. Apa sajakah itu? Yang pertama, fungsi pameran. Di fungsi pameran ada 4 fungsi dari pameran, yakni yang pertama ada fungsi apresiasi, yakni untuk menilai dan menghargai karya seni. Yang kedua ada fungsi edukasi, yakni untuk memberikan ajaran atau pendidikan terhadap masyarakat, terutama apresiator atau orang yang menilai karya tersebut. Yang ketiga ada fungsi rekreasi atau hiburan. Dan yang terakhir ada fungsi prestasi, yang dimaksudkan melalui kegiatan pameran ini para seniman atau siswa yang berbakat membuat sebuah karya untuk ditampilkan atau dikreasikan. Yang selanjutnya yakni jenis pameran. Jenis pameran yakni ada 4 golongan. Yang pertama berdasarkan jumlah peserta, yang kedua berdasarkan sifatnya, yang ketiga berdasarkan jenis karya, dan yang terakhir berdasarkan tempatnya. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, pameran berdasarkan jumlah peserta. Ada 2 kategori. Yang pertama dinamakan pameran tunggal, yaitu pameran seni yang diselenggarakan oleh perorangan atau satu seniman saja. Yang kedua ada pameran kelompok, yakni pameran yang diselenggarakan atau yang diikuti oleh beberapa seniman atau beberapa orang yang memamerkan banyak karya. Karena senimannya banyak, jadi karyanya juga banyak, begitu. Ke pameran berdasarkan sifatnya. Ada 3 kategori. Yang pertama ada pameran periodik atau pameran yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu atau yang sudah ditetapkan atau yang teratur waktunya, seperti pameran tahunan di sekolah. Yang kedua ada pameran insidental atau pameran yang diselenggarakan jika diperlukan saja atau sesuai dengan kebutuhan. Namanya insidental, berarti pameran ini diselenggarakan hanya karena bersifat terpaksa atau bersifat kepepet. Insidental itu kan kepepet ya. Seperti itu contohnya.
seperti pameran untuk menjaring dana korban bencana alam. Jadi pameran harus segera dilaksanakan. Nah, seperti itu adalah pameran insidental. Lanjut yang terakhir, yakni pameran permanen atau pameran seni rupa yang sudah ditetapkan harus ada atau yang sudah diselenggarakan pada waktu yang sudah ditentukan. Hampir sama dengan pameran periodik. Bedanya, kalau pameran permanen itu diadakannya di tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Kalau periodik, pada waktu tertentu dan teratur. Boleh jadi periodik itu tidak ada, tidak dilaksanakan. Tapi kalau pameran permanen, bagaimanapun keadaannya, insya Allah pasti harus dilaksanakan. Contohnya ada pameran, salah ya ini mohon maaf, pameran di museum. Lanjut, yang selanjutnya yakni berdasarkan jenis karya. Ada dua juga. Yang pertama, pameran heterogen, di mana pameran seni menampilkan beberapa jenis karya sekaligus. Jadi heterogen itu tampilan karyanya banyak sekali. Contohnya yakni ya tadi pameran kelompok itu masuk di pameran heterogen. Di mana karena banyaknya seniman maka karyanya juga banyak seperti itu. Pameran heterogen ini juga contohnya misalkan pameran 3 dimensi. Jadi semua yang ada di dalam pameran adalah karya seni 3 dimensi saja. Lah, itu namanya jenis karya sekaligus. Kalau homogen, pameran seni yang memamerkan satu jenis. Mohon maaf, kebalik ya. Jadi, pameran homogen itu satu jenis karya seni. Contohnya, misalkan pameran pendidikan atau pameran 90 tahun 90-an. Jadi hanya satu jenis karya saja, sepeda motor gitu. Jadi satu pameran isinya sepeda motor tok. Atau satu pameran isinya lukisan tok. 2 dimensi tok. Itu namanya pameran homogen. Kalau heterogen itu menampilkan jenis yang sangat banyak. Ya sepeda motor, ya 2 dimensi, ya 3 dimensi, seperti itu. Dan yang terakhir yakni berdasarkan tempat diselenggarakannya pameran tersebut. Yang pertama ada pameran terbuka, yakni yang diselenggarakan di luar ruangan seperti di teras museum, di lapangan, di halaman sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pameran tertutup, yakni pameran seni rupa yang diselenggarakan di dalam ruangan. Dan yang terakhir adalah pameran bergerak, yakni pameran yang diadakan di tempat atau alat yang bisa bergerak. Contohnya, pameran di dalam kendaraan terus keliling kota. Terus pameran mobil atau truk, itu juga namanya pameran bergerak. Atau yang kalian tahu adalah karnaval. Karnaval Kota Mojokerto, Karnaval Kota Malang misalkan seperti itu ya. Jadi kan bergerak diarak seluruh kota seperti itu, namanya pameran bergerak seperti itu. Sekian pembelajaran hari ini. Minggu depan akan ada latihan soal tentang materi yang ada di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Presentasi di kolom komentar ya. Dengan cara ketik nama kalian spasi hadir. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada hal yang tidak paham atau perlu ditanyakan, langsung japri Bu Ilmi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.